البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih di muka surat 89 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemarin itu kan ya, untuk bantu itu. Baik. As-Sittun, nama Allah yang ke-60. Al-Quddus, ini ya berarti. Al-Qahir sudah kan? Dohirnya sudah, itu yang terakhir. Sekarang yang ke-60 adalah Al-Quddus, yang maha suci. Terjadi perselisihan di kalangan ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Asna dan para ulama yang lain. Al-Quddus ini ada yang mengatakan yaitu zatnya suci, ada yang lain mengatakan sifatnya, tak masalah. Intinya adalah zat yang maha suci. Qal daliluhu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mentasbihkan untuk Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini lebih umum daripada man. Karena apa? Ma di sini mencakupi yang berakal dan yang tidak berakal. Baik, ma sebagai fa'ilnya di situ. Semua yang di langit dan segala yang di bumi mentasbihkan Allah. Al-Malikil Quddus, ini na'at dari lafzul jalalah Allah. Ini salah satu dalil dari kalangan nahwiyun yang menunjukkan na'at itu boleh dipisahkan dari man'utnya. Al-Malikil Quddus, maha raja lagi maha suci. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Baik, jadi yang menjadi sisi pendalilan Al-Quddus. Kemudian Al-Hadi Wasitun, yang ke-61 Al-Qadir, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang menetapkan segalanya. Tidak ada satupun yang mampu untuk melemahkan dan meloloskan diri darinya. Ini semua adalah masuk ke dalam makna Al-Qadir. Tentunya yang dimaksudkan adalah sesuatu yang memang tidak mustahil. Baik. Adapun yang mustahil, jelas ini tidak masuk ke dalam pembahasan perkara-perkara yang mustahil secara kenyataannya. Daliluhu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha penuh berkah. Tabaraka ini kembalinya kepada zat Allah Ta'ala, dan ini adalah sifat. Ini polanya adalah fi'il apa? Fi'il yang lazim, maha penuh berkah. Adapun kalau untuk mendoakan orang lain, kita gunakan apa? Baraka. Barakallahu fiik, barakallahu lak, baraka alaik. Adapun kalau untuk memuji Allah, pakai ini tabaraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Baik. Adapun Ibnu Abbas memaknakan tabaraka ay taqaddasa, maha suci, tidak masalah. Maha penuh berkah zat yang biyadihil mulk, di tangannya sajalah kekuasaan itu. Asal dari al-mulk di sini adalah mubtada, tetapi mubtadanya diakhirkan, jar majrurnya didahulukan untuk menjadi pembatasan, hanya di tangan dia. Adapun yang lain-lain ma yamlikuna min qitmir, tidak menguasai walaupun senipis kulit ari. Baik, al-mulk hanya istighraqiyah, yaitu segala jenis kekuasaan, segala bentuk kekuasaan hanya di tangan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahunya wawu haliyah, dalam keadaan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwa sebagai mubtada, qadir sebagai khabar. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Baik. Kulli ini sebagai apa? Bentuk keumuman, segalanya di bawah kekuasaan Allah, dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Qadariyah.
yang mengatakan Allah la yaqdir ala af'alil ibad. Orang-orang Qadariyah, dan ini batil. Bahkan af'alul ibad ini makhlukah maqdurah di tangan Allah Ta'ala. Dia yang mengendalikan semuanya tanpa memaksa para hambanya di dalam memilih imma syakira wa imma kafura, memilih syukur dengan segala bentuk peribadatannya ataukah kufur dengan segala bentuk kemaksiatannya. Semuanya ditakdirkan Allah, tetapi Allah tidak memaksa makhluk mungkin untuk memilih. Baik. Dan seperti yang dijelaskan tadi, qadir di sini adalah yaitu yang mampu melakukan segalanya yang sifatnya adalah mungkinah. Adapun yang mustahilah maka ini di luar pembahasan. Karena apa? Orang-orang filsafat seperti biasa, filsafat bukan untuk mendatangkan hidayah, filsafat adalah untuk mendatangkan hayran wal ghiwayah, kebingungan dan kesesatan. Orang-orang ahli filsafat mengatakan mampukah? Yaitu apa? Mereka mengatakan hal yaqdirullahu ala khalqi nafsih. Apakah Allah mampu mencipta dirinya sendiri? Yang lain mengatakan hal yaqdirullahu ala khalqi mithli nafsih. Apakah Allah mampu menciptakan sesuatu yang semisal dirinya? Kalau kita mengatakan mampu, oh berarti yang setara dengan Allah, dan ini kufur. Kalau kita mengatakan tidak mampu, oh berarti kufur juga. Bagaimana kekuasaan Allah dibatasi? Maka yang betul jawabannya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi ini perkara mustahil. Mustahil. Baik, karena zatnya Allah itu bukan makhluk. Bagaimana dipertanyakan mampu tidak Allah mencipta sesuatu yang semisal dirinya? Kalau semisal berarti bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, bagaimana dikatakan Allah mencipta dia? Makanya sejak awal ini sesuatu yang mustahil. Maka di luar pembahasan kita. Baik. Sebagaimana pertanyaan orang-orang filsafat yang lain, apa itu? Apakah Allah mampu menciptakan batu yang saking beratnya dia tak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan kufur, menjebak. Kalau dikatakan mampu, berarti Allah mampu mencipta batu yang ternyata setelah itu dia tak mampu mengangkatnya. Ini nggak masuk akal. Baik, berarti kekuasaan Allah terbatasi. Ada makhluk yang dia tak mampu mengangkatnya, dan ini mustahil. Kalau dikatakan Allah tidak mampu, oh berarti kekuasaan Allah dibatasi, dan ini juga kekufuran. Makanya pertanyaan falasifah tadi itu tidak dijawab mampu atau tidak mampu, tetapi ini mustahil. Ini sama sekali di luar pembahasan. Baik. Karena Allah Maha Kuasa atas makhluknya, adapun yang setara dengan dia bukan makhluk, dan Allah sudah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Berarti memang tak ada zat kedua yang setara dengan dia. Maka tidak perlu dibayangkan yang seperti itu. Ini sekedar pengandian falasifah yang mustahil ada. Ini sekedar kesesatan yang membuang waktu. Baik, kemudian asani wasitun yang ke-62 al-qarib, yang maha dekat. Daliluhu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Tetapi kita tahu dat Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sana. Berarti qurbnya di sini bukan apa? Bukan qurbul dzat, tapi qurbul ijabah. Kedekatan pengabulan doa. Buktinya apa? Lafadznya dijelaskan dengan yang setelahnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi kedekatannya adalah apa? Kedekatan istijabah, pengabulan, bukan kedekatan zat. Karena Allah sudah menyebutkan zatnya tinggi di atas arsy, dan dia itulah yunal, tidak mungkin dicapai. Baik, secara zatnya. Berarti kedekatannya adalah itu tadi. Apakah dikatakan kedekatannya juga kedekatan ilim? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah dikatakan Allah itu dekat ilmunya atau tidak? Atau kedekatan itu dibagi dua, kedekatan am yaitu kedekatan ilmu dengan kedekatan khas yaitu kedekatan pengabulan. Tapi intinya tidak masalah itu. Dalil menunjukkan kemungkinan ini dan itu. Yang penting apa? Bukan kedekatan zat, tetapi kedekatan itu tadi pengabulan doa. Yang lain mengatakan kedekatan ilmu, tidak masalah, itu juga apa? Pendapat yang tidak keliru. Karena jelas dia maha mengetahui. Baik. Kemudian
Nomor berapa sekarang? As-salis wasitun, yang ke-63 Al-Qahhar, wazan fa'al. Telah kita lewati di nomor yang ke-59 Al-Qahir. Dan dua-duanya wajib ditetapkan karena dua-duanya datang. Seandainya salah satunya cukup, niscaya Allah mengingatkan, saya sebutkan dua, tapi cukup kalian kira itu satu. Dan Allah tak pernah mengatakan begitu. Jadi sebagaimana Allah menyebutkan ada Qahir dan ada Qahhar, maka kita katakan ada nama Allah Qahir, ada nama Allah juga Qahhar. Baik, tidak boleh yang satunya dihilangkan. Daliluhu wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka barazu, yaitu tampil atau nampak di hadapan Allah yang maha tunggal lagi maha menundukkan segalanya. Baik, nah pertanyaan untuk anak-anak, bila orang-orang itu tampil di hadapan Allah Ta'ala, itu bila ya? Iya, pada waktu hari kiamat. Baik. Kemudian dikatakan di sini masuk ke yang berikutnya, Al-Qahhar, yaitu yang menundukkan segalanya, mengalahkan segalanya, mendominasi semuanya. Ar-Rabi' wasitun Al-Qawi, yaitu yang maha kuat. Daliluhu yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Dia memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Walaupun seluruh dunia menghalangi suatu rezeki, kalau Allah menghendaki sampai-sampai. Walaupun seluruh dunia ingin mendatangkan suatu rezeki pada seseorang, kalau Allah menghendaki tidak sampai. Kekuatan di tangan Dia. Rezeki terkadang berupa makanan, minuman, udara yang segar, atau mungkin air hujan dengan segala keberkahannya, atau kemuliaan, kekuasaan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, semuanya adalah rezeki. Baik, dan semuanya masuk di bawah wewenang Allah Ta'ala yang maha kuat. Baik. Kemudian yang ke-65 Al-Qayyum, wazan fa'ul, ini lil mubalaghah, mengandungi dua makna, al-qaimu bidzatihi wal qaimu ala ghairihi, berdiri secara zatnya, yaitu dia tidak tergantung pada siapapun. Dan ini kembali kepada makna apa itu al-ghani, yang maha kaya. Kemudian al-qaimu ala ghairihi, yang mengurusi yang lainnya. Ini kembali kepada makna al-wali, al-wakil. Semuanya masuk ke dalam istilah al-qayyum. Daliluhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik. Dan telah diisyaratkan bahwasanya nama ini ketika disebutkan digabung dengan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maka ini masuk dalam Ismullahil A'zam, yang kalau diseru maka dia akan mengabulkan seruan tadi. Baik. Kalau qiraah Umar Al-Hayyul Qayyam. Tapi jelas yang lebih kuat adalah qiraah jumhur dari sisi balaghahnya, qayyum, wazan fa'ul lebih kuat daripada wazan fa'al. Kemudian yang berikutnya As-Sadis wasitun Al-Kabir, yang maha besar. Walaupun ada nama yang lain Al-Akbar, tapi dua-duanya kita tetapkan. Kayak yang maha besar. Terjadi perselisihan di kalangan para penafsir. Orang-orang Asy'ariyah mengekor orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mengatakan ini bukan kibarud dzat, bukan dzatnya yang besar. Karena kalau dikatakan dzatnya besar berarti dia mahdud, ada batasannya, dan ini adalah pola ilmu filsafat. Yang betul memang Allah maha besar, dzatnya maha besar, langit dan bumi itu di tangan Dia. Bagaimana dikatakan dzatnya bukan maha besar? Jelas dzatnya maha besar itu, tapi tanpa kita membatasinya dengan suatu gambaran batasan. Memang dzatnya maha besar, apa salahnya untuk Allah dzatnya itu maha besar? Kenapa mereka tak rela ya Tuhannya itu besar sekali? Kenapa tak rela? Na'udzubillah. Ini kerusakan orang-orang Asy'ariyah dan yang memimpin mereka, yang mendahului mereka. Yang betul zatnya maha besar, demikian pula sifat-sifatnya adalah sifat yang maha besar, dan seterusnya. Daliluhu dzalika bi anna Allaha huwal haqq.